Oke, suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Pak. Oke, kita absen dulu. Taufik, ada. Kemudian Naila, Hadir, Pak. kemudian Anissa. Oke, Hadir Pak Anissa. kemudian Melati, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Danang, Muhammad Rizky, Muhammad Raditya, Muhammad Raihan, Muammar Raihan, Martika Rahayu, Hadir Pak. kemudian Henry, kemudian Sandi Yuda, Darti, Putri Dwi, Hadir Pak. Putri hadir, Risa, kemudian Adinda, Hadir, Pak. Hilda, Hadir, Pak. Asyaf Rizal, Hadir Pak. Dian Ayu, Hadir, Pak. kemudian Rini Anggraini, Azam Hasanul, Hadir Pak. kemudian Muhammad Farhan, Dika Indratmo, Hadir Pak. kemudian Arvisa, Hadir, Pak. Anissa, Baru mau join, Pak. kemudian Ahmad Fairuz, Hasanah, Hadir, Pak. kemudian Kaliza, Hadir, Pak. Dwi Aprilia, Dwi Aprilia lagi mau join, Pak. Laika, Septi, Reza, Afrilia, Muhammad Arsi, hadir Pak. Kemudian Muhammad Iksan, kemudian Salma, Hadir, Pak. Farhani, kemudian Sarah, Hadir, Pak. kemudian Geziena, kemudian Ainun, kemudian Alda, kemudian Rania. Oke, kalau banyak yang nggak hadir kayak gini, banyak yang nggak bakal lulus nih mata kuliah saya nih. Karena saya akan ubah nih nanti bobot penilaiannya, kehadiran jadi 60%. Oke, oke ya, jadi sampaikan ke teman-temannya yang nggak join gitu ya. Kalau misalnya eh, perkuliahan secara online-nya tidak hadir gitu ya, banyak yang nggak lulus nanti di mata kuliah saya. Jadi bobot penilaiannya, kehadirannya akan saya tambah persentasenya jadi 60 atau 70%. Oke, oke, kita masuk ke materi supaya nggak terlalu sore ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang perilaku individu dan manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, sebentar. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan sifat MSDM atau manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama adalah di sini kita akan bahas tentang MSDM atau Human Resource Management. Apa sih artinya di dalam
Sebentar. Nah, bentar. Nah, bentar. Oke. Nah, di sini kita akan bahas tentang apa itu MSDM secara keseluruhan sebelum kita masuk ke dalam MSDM internasional. Nah, di sini kan disebutkan MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, jadi MSDM ini terutama internasional sebetulnya sama saja ya. Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan tenaga kerja yang efektif dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, karena kita kajiannya adalah secara global atau internasional, maka berbagai jenis tenaga kerja perlu kita bahas di sini. Kemarin kan ada ekspatriat dari negara asal perusahaan, ada pekerja dari negara tujuan, kemudian ada juga ekspatriat dari negara ketiga yang bukan dari negara asal perusahaan. Nah, kemudian manajemen sumber daya manusia internasional ini sendiri sebetulnya di dalam implementasi, di dalam mempertahankan tenaga kerja yang efektif tadi menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama yang paling krusial adalah yang paling banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan yaitu perbedaan budaya. Nah, perbedaan budaya di sini merupakan hal yang sangat kompleks karena memang sangat sulit untuk bisa mensinergikan dua culture atau budaya yang berbeda satu sama lain. Kadangkala kan budaya yang berbeda di suatu negara aja susah kita untuk gabungkan gitu ya, atau bukan digabungkan ya, susah untuk kita adaptasi, gitu. Apalagi beda negara gitu. Nah, akan tetapi di dalam MSDM internasional ini mau tidak mau kita juga perlu mempelajari perbedaan budaya tersebut. Seperti misalnya kalau kita ingin pergi ke suatu negara kan minimal kita tahu kata-kata sapaan, kata dasar gitu ya untuk bisa berkomunikasi dengan warga lokal gitu. Nah, apalagi untuk bekerja, untuk vacation saja gitu ya, untuk kunjungan wisata misal kalau ke Thailand atau misalnya ke Korea atau ke Singapura gitu ya. Kalau ke Singapura dan Malaysia mungkin satu rumpun ya. Tapi kalau misalnya ke Korea, ke Jepang gitu kan, seenggaknya kita tahu kata-kata dasar untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat negara tujuan tersebut. Nah, apalagi kalau bekerja yang notabene-nya misalnya tiap hari kita ketemu dengan eh, warga negara tersebut gitu. Nah, di manajemen internasional di MSDM internasional juga menghadapi tantangan perbedaan budaya tersebut. Nah, kemudian selain itu, yang kedua, MSDM internasional juga menghadapi berbagai tantangan, di antaranya tingkat perkembangan ekonomi. Nah, kita tahu kalau misalnya tingkat perkembangan ekonomi antara satu negara dengan negara lain kan berbeda. Apalagi misalnya perusahaan multinasional company biasanya dari negara-negara yang perkembangan ekonominya sangat tinggi atau dari negara-negara maju lah seperti Eropa, Amerika kan. Nah, kemudian eh, membuat perusahaan misalnya di negara tujuan pasti ada tujuannya gitu ya. Kalau misalnya perusahaan manufaktur membuat perusahaan di negara tujuan misalnya untuk meminimalisir ongkos biaya produksi atau juga bisa untuk memperluas pangsa pasarnya. Karena misalnya di negara asal perusahaan tersebut sudah eh, pasarnya itu sudah terserap semua, nah mencari negara lain untuk ekspansi pasar misalnya. Contohnya ya banyak, misalnya HP yang kalian gunakan juga kan jarang ada yang buatan lokal Indonesia gitu perusahaannya. Yang setahu saya HP itu yang memang buatan Indonesia asli ya Advan gitu. Sisanya kan Xiaomi, Samsung, iPhone dan lain kan perusahaan luar. Nah, itu pun
negara asalnya adalah negara asal eh, negara yang perkembangan ekonominya sangat tinggi gitu. Misalnya Cina. Cina kan salah satu negara di dunia yang tingkat pertumbuhan perekonomiannya paling tinggi di dunia. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi lainnya juga sistem hukum. Kita tahu misalnya sistem hukum di negara tujuan berbeda dengan negara asal perusahaan. Misalnya, jika perusahaan lain ingin berinvestasi di Indonesia, pasti kan harus paham aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Seperti apa? Misalnya tentang upah minimum pekerja, kemudian tentang aturan jam kerja, kemudian juga tentang rasio ekspatriat dengan pekerja lokal, kemudian juga aturan hukum yang lain-lainnya terkait pajak misalnya. Nah, ini juga menghadapi tantangan. Nah, ada juga sistem hukum di suatu negara gitu ya, yang memang mempersulit misalnya perusahaan multinasional company itu berkembang. Misalnya apa? Misalnya dengan penerapan pajak yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita bekerja di Jerman misalnya, pajak penghasilan di Jerman kan kalau untuk ekspatriat tuh hampir 40%. Nah, orang juga kan berpikir ulang, walaupun misalnya gajinya besar atau misalnya take home pay-nya bisa jadi besar di Jerman, akan tetapi pajak yang dibayarkan pun besar karena sistem hukum mereka seperti itu. Tapi ada juga negara yang memang sistem hukumnya itu sendiri adalah free tax misalnya. Bukan hanya free tax, misalnya dimudahkan untuk berinvestasi di negara tersebut. Atau misalnya negara yang atau kawasan yang bebas pajak atau negara kawasan bebas pajak kan ada juga gitu. Nah, sekarang kan di Indonesia kawasan ekonomi khusus Batam kan di Kepulauan Riau menjadi salah satu proyek kawasan yang bebas pajak. Makanya diharapkan para investor tuh bukan larinya ke Singapura, tapi ke Batam. Nah, itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh MSDM internasional. Kemudian kondisi kerja dan biaya hidup. Kalau misalnya kondisi kerja, kalau pekerja Indonesia misalnya bekerja ke Jepang, misalnya menjadi ekspatriat, entah itu di bidang medis, bidang profesional lain lah ya, mungkin pasti akan shock misalnya dengan kalau kondisi kerja di Jepang ataupun di Korea misalnya adalah workaholic gitu. Mereka tuh sangat gila kerja ya. Sedangkan misalnya kondisi kerja di Indonesia misalnya ya santai, gitu ya, tidak terlalu dibebankan dengan target-target misalnya. Kan berbeda kondisi kerjanya. Kemudian biaya hidup juga. Walaupun misalnya gajinya besar atau remunerasinya juga besar di Jepang dan Korea tersebut misalnya, akan tetapi biaya hidupnya juga kan bisa juga sangat besar juga. Misalnya kan banyak tenaga kerja Indonesia yang menjadi TKI ke kawasan Timur Tengah, ke Arab, misalnya ke Qatar. Gajinya memang besar gitu ya. Akan tetapi kan biaya hidup di sana juga besar gitu. Ke Jepang juga sama, ke Eropa juga sama. Ya. Nah, jadi itu adalah tantangan-tantangan manajemen sumber daya internasional yang dihadapi oleh tenaga kerjanya. Nah, kemudian perusahaan internasional di sini khususnya perlu merancang strategi manajemen sumber daya manusia internasional meliputi tenaga kerja manajerial maupun non-manajerial. Nah, biasanya kalau perusahaan internasional atau multinational company untuk tenaga kerja manajerialnya biasanya berasal dari negara perusahaan tersebut berasal, gitu ya. Nah, dan biasanya yang non-manajerialnya kebanyakan dari negara tujuan perusahaan tersebut. Nah, misalnya Samsung membuka kantor cabang di Indonesia, misalnya. Pasti biasanya untuk tenaga kerja manajerialnya berasal dari Korea, misalnya. Atau misalnya perusahaan yang dari Eropa, misalnya, untuk tenaga kerja manajerial pasti dari negara asal perusahaan tersebut. Walaupun ada satu dua, misalnya tenaga kerja manajerial yang dari negara tujuan, akan tetapi tidak sebanyak tenaga kerja level manajerial dari negara asal perusahaan tersebut. Oke,
Misalnya tenaga kerja manajerial itu apa? Misalnya siapa direktur utamanya, direktur keuangannya, kemudian kepala proyeknya, kemudian kepala bidang lain-lainnya. Biasanya itu berasal dari negara perusahaan tersebut berasal. Nah, baru yang non manajerialnya, yang staffnya ya, yang level middle manajerial sampai low manajerial, baru dari negara tujuan perusahaan tersebut. Gitu. Nah, jadi perusahaan juga harus merancang bagaimana komposisi ideal antara tenaga kerja manajerial dengan non manajerial. Jadi jangan sampai berat sebelah gitu ya. Kalau misalnya terlalu banyak meng-hiring tenaga kerja yang bukan dari negara tujuan, mungkin akan menimbulkan konflik sosial di sana. Karena banyak mungkin tenaga kerja di sekitaran perusahaan tersebut yang tidak terserap gitu ya. Oke. Nah, kemudian sampai sini ada yang tanyakan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke proses manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, di sini adalah siklus dari hiring sampai dengan hubungan antara pekerja di dalam manajemen sumber daya internasional. Di sini diawali dengan HRM, Strategic Content. Nah, perusahaan merancang bagaimana manajemen sumber dayanya dibentuk atau strategi manajemen sumber daya manusianya khususnya untuk perusahaan multinasional company seperti apa gitu ya. Apakah perlu merekrut secara keseluruhan tenaga manajerialnya dari perusahaan negara tersebut, perusahaan negara tersebut atau misalnya dari negara tujuan. Nah, di sini dimulai misalnya rekrutmen and selection-nya, menentukan bagaimana cara merekrutnya dan bagaimana cara menseleksi calon-calon tenaga kerja tersebut. Misalnya sudah diputuskan kalau strategi manajemen sumber daya manusianya adalah 20% ekspatriat, 80%-nya berasal dari negara tujuan perusahaan misalnya. Kalau sudah diketahui strategi HRM-nya seperti apa. Kemudian baru kita melakukan rekrutmen dan selection. Ekspatriat 20%, kemudian untuk yang tenaga kerja dari negara asal 80% misalnya. Nah, setelah tersaring, terekrut misalnya siapa saja yang menjadi tenaga kerja perusahaan tersebut, langkah selanjutnya perusahaan melakukan training and development di sini. Men-training apa saja ya yang harus dilakukan, pengembangan karir ke depannya seperti apa, gitu ya, atau jenjang karirnya seperti apa. Kan kalau training itu jangka pendek di dalam pengembangan karyawan. Kalau development itu kan pengembangan karir karyawan jangka panjang, gitu. Nah, men-training gitu, misalnya. Nah, kemudian setelah training and development, langkah selanjutnya adalah performance appraisal di sini. Nah, memberikan apa? Memberikan penilaian tentang kinerjanya. Biasanya kan melalui KPI kan. Nah, kita nilai bagaimana kinerja para ekspatriat misalnya, kemudian juga para tenaga kerja dari negara asal ataupun tenaga kerja dari negara ketiga misalnya. Kita melakukan appraisal di sana, penilaian kinerja. Apakah sudah bisa bersinergi antara tenaga kerja negara tersebut, antara tenaga kerja negara ketiga maupun tenaga kerja negara asal perusahaan. Nah, kalau misalnya sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka langkah selanjutnya memberikan compensation and benefit. Nah, compensation di sini kan biasanya adalah gaji ya. Benefit di sini misalnya bonus, insentif gitu ya. Kalau misalnya para tenaga kerja tersebut memiliki performance atau kinerja yang bagus gitu ya. Kita tahu misalnya untuk para ekspatriat pasti kompensasinya tinggi gitu ya. Dan begitu pula misalnya untuk para tenaga kerja negara asal misalnya, kalau bekerja di multinational company pasti kompensasinya juga di atas rata-rata perusahaan lokal biasanya ya.
Nah, itu juga bisa menjadi daya tarik untuk tenaga kerja memberikan performance atau kinerja yang bagus. Selain itu, misalnya apabila capaian-capaian atau target yang ditetapkan melebihi eh, target gitu ya, misalnya diberikan benefit atau insentif atau bonus. Nah, itu juga bisa menjadi stimulus misalnya meningkatkan performance para karyawan begitu. Kemudian setelah memberi kompensasi dan benefit, langkah selanjutnya adalah labor relation atau menjaga hubungan antar karyawan. Nah, jadi kan kalau untuk menjaga hubungan antar karyawan tuh biasanya perusahaan, entah itu yang perusahaan multinational company maupun yang perusahaan lokal memiliki serikat pekerja biasanya. Nah, serikat pekerja itu wadah untuk menyampaikan apa namanya aspirasi ya para pekerja terhadap perusahaan. Begitu pula sebaliknya. Serikat pekerja juga wadah untuk perusahaan eh, meminta feedback apa yang misalnya harus dijaga ke depannya untuk menjaga hubungan antar tenaga kerja dengan perusahaan atau misalnya tentang terkait compensation and benefit. Ya, kita tahu kan di Indonesia sendiri setiap tanggal 1 Mei pasti ada demo buruh gitu ya untuk menuntut kenaikan-kenaikan atau menuntut kesejahteraan buruh. Ya. Nah, biasanya tidak dilakukan atau tidak disampaikan secara personal kepada perusahaan, tapi melalui serikat pekerja. Maka dari itu di sini hubungan antar tenaga kerja pun sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai contribution to organizational effectiveness. Jadi untuk bisa berkontribusi ke dalam organisasi atau perusahaan yang efektif. Nah, itu proses manajemen sumber daya manusia internasional yang cakupannya dimulai dari penentuan strategi sumber daya manusianya sampai dengan kontribusi ke dalam perusahaan tersebut. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman, terkait dengan proses manajemen sumber daya manusia internasional ini? Oke, kemudian dimensi perilaku dalam bisnis internasional di sini. Karena kita kan membahasnya manajemen sumber daya manusia internasional, maka akan berpengaruh pada dimensi-dimensi perilaku tenaga kerja tersebut secara individu di dalam perusahaan multinasional tadi atau bisnis internasional tadi. Yang pertama adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini kan ada yang sifatnya individu, ada yang sifatnya kepribadian dalam dunia kerja. Nah, misalnya kepribadian yang harus dimiliki dimensinya ya untuk individu di sini adalah kemampuan bersosialisasi, sifat berhati-hati, kestabilan emosi, ekstrovert, dan keterbukaan. Nah, untuk para karyawan atau misalnya sumber daya manusia yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan multinasional company pasti dituntut untuk memiliki kepribadian yang mampu bersosialisasi. Kalau misalnya kalian tidak mampu gitu ya untuk bisa bersosialisasi, biasa menyendiri gitu ya, ya ini tidak akan works gitu ya di dalam bisnis internasional. Jadi salah satu poin utama kepribadian yang harus dimiliki di dalam eh, pelaku individu dalam bisnis internasional adalah kemampuan bersosialisasi. Yang dituntutkan kalau di dalam suatu perusahaan adalah teamwork-nya atau kerjasama secara timnya. Kemudian sifat berhati-hati. Yang dimaksud di sini adalah saling menghargai antara satu budaya dengan budaya lainnya. Karena kan kita di sini mempelajarinya adalah budaya lintas negara. Jadi harus hati-hati. Apakah misalnya yang kita lakukan bisa menyinggung eh, budaya atau culture dari koleganya dari negara asal perusahaan tersebut atau dari tenaga kerja yang berasal dari negara ketiga misalnya. Nah, jadi harus hati-hati nih.
harus memiliki kepribadian yang hati-hati. Kalau misalnya tidak memiliki kepribadian yang hati-hati, sifat yang hati-hati, misalnya ceplas-ceplos ngomong gitu ya. Nah, ini juga tidak akan works gitu ya di dalam bisnis internasional gitu. Karena memang kalau di Indonesia senyum kepada stranger itu atau senyum kepada orang yang tidak dikenal itu salah satu bentuk ramah tamahan gitu. Tapi kan kalau di Rusia gitu, kalau kita senyum kepada stranger atau orang yang tidak kita kenal, bisa sebagai bentuk penghinaan gitu. Nah, itu juga kan salah satu bentuk misalnya kalau kita memang harus berhati-hati dalam berperilaku atau bersosialisasi dengan ekspatriat gitu ya. Kemudian kestabilan emosional. Jadi mungkin kan karena berbeda culture gitu ya. Ada beberapa karakter misalnya yang mungkin di negara tersebut biasa tapi di sini tidak biasa. Yang seperti apa? Misalnya workaholic tadi gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya biasa pulang tenggo jam 5 sore misalnya. Akan tetapi kalau di negara asal perusahaan tersebut, kalau pekerjaan belum selesai, ya sampai lembur pun akan tetap dilanjutkan gitu ya. Atau juga misalnya boro-boro eh, apa namanya kestabilan emosi dengan ekspatriat gitu ya. Kita bekerja sama dengan yang beda suku aja kan di Indonesia misalnya antara Medan dengan Jawa misalnya. Kalau Medan sendiri kan cenderung tegas gitu ya di dalam tutur katanya gitu. Kalau rumpun Jawa sendiri eh, cenderung lemah lembut gitu ya. Nah, di situ saja kan kalau misalnya kita salah menanggapi, mungkin bisa menganggapnya tutur katanya itu seperti marah. Padahal kan memang karakteristiknya seperti itu. Nah, itu juga yang dimaksud dengan kestabilan emosi, misalnya. Oke, kepribadian selanjutnya adalah ekstrovert. Nah, untuk kalian yang introvert nih ya, kepribadiannya tidak suka bergaul gitu ya dengan orang lain, senangnya menyendiri aja. Nah, ini juga tidak bisa eh, dimaafkan gitu ya kalau misalnya di dalam konteks bisnis internasional gitu. Jadi kalian juga harus memiliki sifat ekstrovert gitu, bukan introvert. Kalian mau bergaul, kalian mau bersosialisasi, kalian mau bekerja sama dengan orang yang mungkin tidak kalian kenal sebelumnya, tidak sesuai dengan culture dan budayanya, dan lain sebagainya. Maka dari itu diperlukan sifat ekstrovert, mudah bergaul dengan kolega-kolega atau tenaga kerja yang memang memiliki latar belakang atau background yang berbeda. Kemudian kepribadian selanjutnya adalah open-minded atau keterbukaan. Gitu ya. Kalau misalnya kita tidak open-minded gitu ya, kita tidak akan bisa menerima culture atau perbedaan budaya antara satu negara dengan negara lain gitu ya. Jadi itu kepribadian eh, yang harus dimiliki di dalam dimensi perilaku individu dalam bisnis internasional secara individu ya. Nah, kemudian kalau kepribadian dalam dunia kerja yang diperlukannya apa? Di sini adalah locus of control atau pusat kendali, kemudian efektivitas pribadi, otoritarianisme dan harga diri di sini. Nah, di dalam kepribadian dalam dunia kerja juga kita harus punya harga diri gitu ya. Maksud di sini masing-masing saling menghargai satu sama lain gitu ya. Jangan sampai menganggap kalau misalnya pekerja lain lebih rendah ataupun pekerja yang lain lebih expert atau lebih tinggi daripada kita misalnya. Nah, masing-masing dari pekerja tersebut harus memiliki harga diri. Entah itu ekspatriat dari negara asal perusahaan atau tenaga kerja dari negara ketiga ataupun tenaga kerja dari perusahaan yang dituju gitu ya. Masing-masing harus mempunyai self esteem di situ, harus mempunyai harga diri ya. Kemudian yang lebih
penting di dalam dimensi perilaku individu dalam kepribadian adalah dapat memprediksi kinerja individu atau kelompok, gitu ya. Itu yang penting. Yang penting adalah bisa bekerja secara individu maupun secara kelompok. Itu yang dituntut oleh suatu perusahaan terhadap sumber daya manusia atau tenaga kerjanya. Oke. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Nah, itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah attitude atau sikap di sini. Sikap di sini yang pertama adalah kepuasan kerja, kemudian komitmen terhadap organisasi. Nah, jadi di dalam dimensi perilaku individu juga di dalam bisnis internasional, sikap atau attitude juga perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kepuasan kerja atau job satisfaction di situ. Apakah para ekspatriat dari negara asal puas, misalnya bekerja di perusahaan tersebut yang memiliki kantor cabang di negara tujuan atau tidak? Begitupun misalnya para pekerja lokalnya, apakah puas terhadap perusahaan multinational company yang beroperasional di negara tersebut, misalnya? Nah, di sini juga harus diperhatikan bagaimana kepuasan kerjanya. Nah, kepuasan kerja kan biasanya terefleksikan dari benefit yang diterima. Kemudian kompensasi juga yang diterima. Kalau misalnya kompensasinya tinggi, misalnya dengan beban kerja yang tinggi juga, pasti kepuasan kerja karyawan pun akan tinggi. Ya. Kemudian juga bagaimana komitmennya terhadap organisasi di sini. Apakah hanya sebagai batu loncatan gitu ya? Kadang kan pekerja itu menjadikan supaya bisa bekerja di perusahaan tersebut nanti setelah belajar banyak, sudah berpengalaman di bidangnya, nanti berpindah ke apa namanya ke perusahaan lain misalnya. Nah, itu juga harus ditanya komitmennya terhadap organisasi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian dimensi lainnya ada persepsi. Kemudian ada stres di sini di dalam dimensi perilaku individu dalam bisnis internasional dalam mengolah stres, yaitu yang timbul oleh tugas internasional. Kemudian masyarakat dengan budaya yang berbeda memiliki bentuk stres dan cara mengatasi yang berbeda. Nah, ini juga nih di dalam manajemen stresnya atau mengolah stresnya. Pasti dong misalnya karena berbeda budaya gitu ya, dan juga tuntutan yang diberikan juga berbeda, pasti ada stres di situ. Misalnya kalau kita bekerja di perusahaan Jepang misalnya, yang budaya kerjanya itu pasti sangat tinggi gitu ya, suka kerjanya itu tinggi. Kemudian juga kita belum terbiasa gitu dengan budaya kerja tersebut. Nah, itu kan rentan terhadap stres ya, rentan terhadap misalnya para pekerja tersebut tidak puas juga terhadap pekerjaannya karena memang dituntut untuk bisa bekerja sekeras mungkin ya. Nah, kemudian juga eh, stress release-nya juga kan beda-beda gitu ya. Kalau Indonesia misalnya stress release-nya itu kalau stres kerja gitu ya, weekend itu kan rame-rame healing. Makanya kan kalau weekend tuh kalau kita ke puncak rame itu kan dari warga Jabodetabek yang mau healing ke puncak. Makanya puncak jadi macet gitu. Nah, stress release-nya kan mungkin kalau orang Indonesia seperti itu. Tapi kan kalau orang dari negara lain pasti stress release-nya juga berbeda-beda gitu. Ada yang ke arah alkohol misalnya, ada yang ke arah dunia malam dan lain-lain gitu. Itu kan berbeda gitu ya. Kalau misalnya di dalam berbagai ekspatriat pasti ada clash gitu ya di dalam eh, apa namanya mengatasi stres ya gitu ya. Antara satu budaya dengan budaya lain juga pasti tidak sesuai gitu ya di dalam stress release-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita masuk
ke kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Apa sih yang dimaksud dengan tenaga kerja manajerial internasional ini? Ya, kalau jadi tenaga-tenaga kerja yang di sini ya, yang skupnya adalah top manajemen. Seperti apa? Direktur utamanya siapa, direktur keuangannya siapa, direktur pemasarannya siapa. Nah, kan harus ditentukan gitu. Tidak mungkin misalnya ekspatriat semua. Pasti harus ada kontribusi dari tenaga kerja perusahaan di negara tujuan gitu ya. Kalau misalnya ekspatriat semua, ya mungkin akan apa namanya terjadi konflik gitu ya. Kok bisa sih beroperasionalnya di negara kita, tapi tenaga kerjanya malah banyakan asing. Tuh. Nah, makanya di dalam penampatan tenaga kerja internasional juga harus paham tentang filosofi penampatan staf. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya, kalau staf atau tenaga kerja tuh kalau di dalam manajemen sumber daya manusia internasional tuh ada tiga, ada parent country nasional atau PCN, jadi ekspatriat atau tenaga kerja dari negara asal perusahaan. Kemudian ada host country national atau HCN, yaitu tenaga kerja yang berasal dari negara perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian yang ketiga ada third country national atau TCN, yaitu para tenaga kerja yang bukan dari negara asal perusahaan tersebut dan juga bukan dari negara perusahaan tersebut beroperasional. Jadi dari negara ketiga gitu ya. Atau misalnya kalau perusahaan tersebut dari Amerika, kemudian beroperasional di Indonesia, tenaga kerjanya dari India, dari Malaysia, misalnya. Jadi bukan dari kedua negara asal perusahaan tersebut maupun dari negara perusahaan tersebut beroperasional, gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bahas bagaimana penerapan di dalam eh, struktur manajerial tentang parent country nasional atau staf yang berasal dari negara asal perusahaan tersebut, gitu ya. Misalnya kalau IKEA kan, IKEA kan asalnya dari Swedia, kemudian beroperasional di Indonesia. Pasti dong, IKEA sendiri memiliki tenaga kerja yang berasal dari Swedia. Ataupun misalnya Carrefour, asalnya dari Prancis, beroperasional di Indonesia, pasti parent country nasional atau PCN-nya salah satunya ada dari negara asal perusahaan tersebut. Nah, kemudian kelebihannya yaitu latar budaya dan pendidikan sama dengan kantor pusatnya. Oke. Kemudian mudah berkomunikasi dan berkoordinasi. Nah, jadi kan kalau dari Perancis pakai bahasa Perancis gitu ya. Jadi ke ownernya juga atau ke petinggi-petingginya di negara asalnya juga mudah berkomunikasi dan berkoordinasi. Nah, kalau di negara tujuannya belum tentu semuanya fasih berbahasa Perancis juga gitu. Ya. Jadi di dalam komunikasi pun akan sulit, di dalam berkoordinasi juga akan sulit. Komunikasi aja susah gitu, apalagi koordinasi. Nah, itu kelebihannya kalau misalnya staf tersebut berasal dari parent country nasional atau PCN. Nah, kekurangannya di sini yaitu kurang memiliki pengetahuan tentang hukum, budaya, kondisi ekonomi, sosial, dan politik negara tujuan. Nah, ya namanya juga kan ekspatriat gitu kan. Pasti nggak tahu ya, apa sih eh, kondisi ekonomi di sana, kondisi sosial di sana, politiknya gimana, budayanya gimana gitu ya. Karena memang tidak tinggal dan besar di negara tujuan tersebut gitu ya. Nah, itu kekurangannya. Kemudian juga biaya pelatihannya mahal. Nah, misalnya dibiayai untuk kursus bahasa Indonesia gitu. Nah, itu kan ada cost di sana ya untuk bisa melatih atau mentraining tenaga kerja parent country nasionalnya atau PCN ini untuk bisa apa namanya berkomunikasi dengan bahasa negara perusahaan negara tujuan perusahaan gitu ya. Kemudian biaya ekspatriatnya yang tinggi. Nah, maksudnya di sini apa?
Ya kan biasanya kalau eh, ekspatriat bekerja di luar negaranya gitu ya, pasti kan biaya hidupnya juga tinggi gitu. Dan biasanya juga kan membawa serta keluarganya. Nah, itu kan jadi eh, kos yang tidak bisa dihindari juga gitu ya. Karena perusahaan juga harus menyediakan misalnya tempat tinggalnya, akomodasinya, ya. Kemudian juga mungkin gajinya atau remunerasinya yang pasti lebih besar dibandingkan kalau dia misalnya bekerja di negara asalnya gitu ya. Kan orang nggak mau ya, ngapain jauh-jauh, gajinya lebih kecil atau sama aja gitu. Pasti kan lebih mereka mau asalkan gajinya juga kan atau remunerasinya juga lebih tinggi gitu ya. Oke, kita juga kan nggak mau gitu. Ngapain kuliah, ngapain kita kerja gitu jadi TKI jauh-jauh gitu ya. Toh di Indonesia pun gajinya nggak beda jauh kalau walaupun dengan gaji TKI misalnya. Nah, pasti kan pendorong kita bekerja menjadi seorang ekspatriat di negara lain kan terutama adalah gajinya. Ya, itu juga sama yang dialami oleh eh, perusahaan yang mempunyai tenaga kerja parent country nasional. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Nah, yang kedua di sini adalah host country nasional atau staf yang berasal dari negara tujuan. Nah, bagaimana sih filosofi penempatan staf internasional di negara tujuan? Nah, untuk biasanya di sini tuh untuk level menengah dan bawah atau bukan non manajerial. Ya. Jadi penerapannya di sini eh, untuk bukan level manajerial tapi non manajerial. Makanya di sini untuk staff level menengah dan bawah. Jadi untuk karyawan biasanya untuk pelaksananya kayak IKEA kan. Kalau IKEA misalnya untuk kasirnya, untuk helpernya itu kan dari negara tujuannya. Tapi kan manajerialnya bukan gitu ya. Kemudian juga memahami kondisi hukum, budaya dan ekonomi lokal. Ya karena memang karyawan tersebut atau tenaga kerja tersebut besar dan hidup di negara tersebut gitu ya. Makanya kelebihannya paham akan budaya, hukum, sosial dan lain-lainnya di negara tersebut. Nah, kemudian tidak di dalam biayanya sendiri tidak sebesar ekspatriat ya. Kan kalau di negara tujuan, kalau di Indonesia misalnya kan jelas gitu ada upah minimum regional ternyata UMR gitu ya. Dan biasanya karena nilai tukar rupiah dengan mata uang asing itu cenderung lemah gitu ya, kelebihannya pasti lebih murah ya untuk biaya atau kompensasi atau remunerasi yang diberikan kepada tenaga kerja host country nasional. Itu kalau misalnya di Indonesia gitu ya. Berbeda misalnya kalau misalnya perusahaan Indonesia gitu, kemudian meng-hiring host country nasional di negara tujuan misalnya di Amerika gitu. Nah, itu kan akan jadi mahal tentunya. Itu tergantung ya. Bisa lebih murah atau tidak tergantung jenis perusahaannya. Oke. Nah, tapi kalau perusahaannya dari perusahaan besar di negara maju gitu ya, kemudian mempunyai atau ekspansi ke negara tujuan yang ekonominya misalnya lebih lebih lemah gitu ya. Kelebihannya adalah biaya host country nasionalnya bisa lebih murah dibanding dengan ekspatriat. Ya. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya yaitu koordinasi dan komunikasi sulit. Ya, karena memang tidak menguasai bahasa dari negara asal dari negara asal perusahaan tersebut. Kalau Carrefour gitu ya, karena dari Perancis gitu, jarang gitu ya kalau orang Indonesia yang bisa berbahasa Perancis. Maka dari itu komunikasi dan koordinasi pun akan sulit. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan, teman-teman? Nah, yang ketiga, yaitu filosofi penempatan staf atau tenaga kerja dari third country nasional atau dari negara ketiga. Nah, staf pekerjanya bukan dari negara asal perusahaan tersebut maupun dari negara tujuan perusahaan tersebut, ya.
Misalnya meng-hiringnya dari negara Malaysia, Singapura misalnya. Sedangkan negara asal perusahaan tersebut dari Prancis dan negara tujuannya adalah Indonesia misalnya. Nah, kemudian kelebihannya di sini dapat membawa perspektif dan pengalaman yang lebih luas bagi operasi perusahaan gitu. Nah, kenapa sih perusahaan meng-hiring staffnya dari negara ketiga gitu ya? Bukannya lebih murah dari negara host country nasionalnya saja gitu ya? Kenapa? Karena misalnya yang dicari adalah keahlian khususnya. Misalnya pengoperasian mesin-mesin tertentu, kemudian juga keahlian yang memang di negara tujuannya itu belum ada gitu ya. Misalnya Unilever membuka perusahaan di Afrika misalnya. Akan tetapi kan untuk operator mesinnya, tenaga kerja lokal di sana kan belum ada yang bisa gitu ya untuk mengerjakan sebagai operator mesin di sana. Kemudian meng-hiring dari misalnya negara ketiga yaitu Indonesia misalnya. Nah, misalnya di apa di Sudan misalnya ya, nggak ada tuh yang bisa mengoperasikan mesin tersebut. Nah, ekspatriat sendiri kan levelannya sudah manajerial gitu ya. Nah, kemudian si perusahaan tersebut meng-hiring staff tenaga kerja dari third country nasional untuk posisi-posisi tertentu, misalnya untuk operator mesin tadi gitu ya, atau untuk programmingnya kalau dunia IT gitu ya. Kalau misalnya operator mesin, cara menggerakkan mesin itu seperti apa, bagaimana cara bekerjanya, operasional produksinya seperti apa gitu ya. Nah, yang negara tujuan tidak memiliki kualifikasi atau kompetensi tersebut para staf atau tenaga kerjanya. Ya. Kemudian juga kekurangannya yaitu biaya untuk mengakomodasi ekspatriatnya juga tinggi karena bekerja di luar negara tenaga kerja tersebut gitu ya. Kenapa? Ekspatriat dari third country nasional dan parent country nasional itu tinggi karena bekerja di luar negara asalnya masing-masing. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Nah, di dalam perekrutan staf sendiri dan seleksi sendiri, kita kan kalau perusahaan itu mencari para pekerja atau tenaga kerja yang bisa melakukan pekerjaan secara teknis dan juga bisa melakukan pekerjaan secara fungsional serta bisa melakukan pekerjaan secara manajerial. Nah, kalau manajerialnya biasanya berasal dari parent country nasional atau dari negara perusahaan tersebut berasal, kalau yang manajerial ya. Biasanya kalau untuk direktur utamanya siapa, direktur pemasarannya siapa, itu biasanya level manajerial yang biasanya direkrutnya dari parent country nasional. Kemudian untuk teknisnya biasanya ini dari third country nasional yang tadi kita sudah bahas ya. Perusahaan tersebut membutuhkan operator mesin, kemudian untuk apa namanya ahli di dalam instalasi elektro atau kelistrikannya yang tidak bisa disediakan oleh negara tujuan misalnya. Nah, untuk teknisnya ini biasanya di third country nasional. Nah, baru yang fungsionalnya nih. Fungsionalnya dari host country nasional atau berasal dari negara tujuan perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini ada perekrutan dan seleksinya berdasarkan eh, pekerjaannya gitu ya. Apakah pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan teknis, manajerial, atau fungsional gitu ya. Kemudian juga keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri itu seperti apa sih? Kalau ini kan di dalam melakukan pekerjaan secara umum, gitu ya. Akan tetapi konteksnya adalah di dalam perusahaan multinational company. Oke. Nah, kalau misalnya keterampilan dan kemampuan umum yang harus dimiliki untuk bekerja di luar negeri adalah yang pertama kemampuan beradaptasi. Ya, kita harus bisa beradaptasi dengan budaya atau culture yang sangat berbeda, gitu ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri. Nah, kalau tidak memiliki kemampuan beradaptasi, ya kita tidak akan bisa bekerja ke luar negeri.
Kemudian kemampuan lokal. Kemampuan lokal itu apa? Nah, biasanya kalau untuk third country nasional atau tenaga kerja dari negara ketiga, yang dibutuhkan adalah kemampuan teknisnya, ya, kemampuan teknisnya. Tapi kalau dari host country nasional atau dari negara asalnya, kebutuhan pekerjaan yang dilakukan adalah kemampuan manajerialnya. Jadi tergantung yang mana. Oke. Dan kalau misalnya dari host country nasional, yang dibutuhkan adalah pekerjaan yang sifatnya fungsional. Gitu. Nah, jadi kemampuan lokal itu juga harus dimiliki masing-masing dari tenaga kerja internasional. Kemudian selain itu juga harus memiliki karakteristik pribadi yang sudah kita bahas tadi dimensi-dimensinya di sana. Oke. Nah, kemudian kesempatan yang lebih besar untuk meraih kesuksesan dalam tugas internasional. Jadi di sini apa namanya? Kemampuan-kemampuan tersebut yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri bisa menjadi kesempatan untuk meraih kesuksesan di dalam pekerjaan yang hubungannya internasional. Ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman? Sebelum kita masuk ke isu-isu ekspatriat dan repatriasi. Apa sih yang dimaksud isu ekspatriat dan repatriasi di sini? Nah, misalnya ekspatriat itu kan berasal dari negara asal perusahaan tersebut, atau di sini disebutnya parent country national. Nah, level manager kan level manager ini kan staffnya itu berasal dari PCN kan. Kalau fungsional biasanya baru dari HCN, kalau teknis biasanya baru dari TCN gitu ya. Nah, kalau misalnya ekspatriatnya itu menempati posisi manajer, kemudian berasal dari PCN, dari negara tenaga kerja perusahaan tersebut berasal. Nah, kemudian ditugaskan ke luar negeri. Nah, di sini kan ada fase-fase akulturasi. Di dalam sosiologi, akulturasi itu apa sih? Dan bedanya sama asimilasi itu apa? Nah, kalau akulturasi kan eh, mencoba untuk menggabungkan budaya-budaya yang berasal dari negara asal tenaga kerja tersebut dengan misalnya budaya-budaya yang ada di negara tujuan. Ya, itu namanya akulturasi. Nah, kalau asimilasi apa? Asimilasi adalah budaya baru yang muncul dari kombinasi budaya asal dari negara asal dan negara tujuan. Itu namanya asimilasi. Kalau akulturasi, bagaimana misalnya beradaptasi antara budaya negara asal dengan budaya negara tujuan. Nah, kalau untuk awal-awal gitu ya, pasti manajer PCN tersebut seperti honeymoon atau bulan madu. Wah, seneng nih bekerja di tempat baru, pengalaman baru, lingkungan baru, ya kan? Sama seperti kalian misalnya, wah, dari SMA seneng nih bisa kuliah gitu ya. Wah, suasana baru, teman baru, lingkungan baru gitu. Kan honeymoon gitu ya. Bulan madu. Biasanya 1 sampai 3 bulan kalau itu. Kemudian setelah fase honeymoon tadi gitu ya, senang tadi gitu ya karena punya pengalaman dan lingkungan baru, ternyata ada kekecewaan di sana. Nah, ada fase kekecewaan atau disillusionment gitu ya. Nah, kemudian kekecewaan tersebut muncul sebagai culture shock di sini. Wah, shock banget nih beda budaya misalnya. Kalau kalian misalnya SMA ke kuliah gitu, wah beda nih. Kalau kuliah apa namanya budayanya gitu. Beda sama sekolah misalnya. Kalau sekolah eh, pertemanannya sangat solid gitu ya. Tapi kalau misalnya di perkuliahan cenderung individualis gitu teman-teman ya. Itu kan culture shock. Wah ternyata enakan pas dulu SMA ya gitu, dibanding pas kuliah misal gitu ya. Nah itu yang dinamakan culture shock gitu. Atau misalnya kalau di dalam konteks PCN atau parent country nasional di sini culture shocknya berbeda budaya gitu. Wah, kalau di negara asalnya misalnya bisa bebas gitu ya, mau kemanapun gitu ya, tidak terikat oleh aturan-aturan yang berlaku. Tapi kalau di Indonesia, wah, ke sini susah, ke sana susah gitu ya. Kemudian macet lah, panas lah gitu ya. Culture shock.
Kemudian culture shock ini kalau tidak bisa dihadapi, yaitu menghasilkan repatriasi. Repatriasi itu apa? Pemulangan akibat ketidaksesuaian budaya kerja, atau kalau istilah sederhananya homesick gitu ya. Kalau kalian misalnya ada yang ngekos, misalnya ada yang kuliah di UNAS dari luar Jawa, misalnya dari Kalimantan gitu. Terus kalian homesick, wah ternyata di Jakarta tidak sesuai dengan ekspektasi nih. Bertahan di Kalimantan misalnya, di sana tidak sehektik atau tidak sengejelimet di Jakarta misalnya. Ah, mending pulang aja lah, enakan di Kalimantan misalnya. Akibat dari culture shock tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya kekecewaan tersebut bukan menghasilkan culture shock, tapi si tenaga kerja bisa beradaptasi di sini. Nah, ataupun mengalami culture shock, akan tetapi diberikan training and development, atau diberikan pelatihan dan pengembangan misalnya. Misalnya diberi pendampingan supaya misalnya bisa dengan mudah beradaptasi dengan budaya lokal. Misalnya caranya dengan apa adaptasinya? Misalnya diberi translator atau penerjemah gitu ya, atau dilatih kursus bahasa Indonesia kalau misalnya ekspatriatnya dari negara Eropa misalnya. Nah, kemudian setelah bisa beradaptasi, memunculkan namanya dwi budaya. Dwi budaya di sini adalah si tenaga kerja tersebut sudah terbiasa dengan budaya negara asalnya dan negara tujuan perusahaan, gitu ya. Nah, ini terkait isu ekspatriasi dan repatriasi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Oke. Kemudian di dalam menentukan kompensasi dalam bisnis internasional, di sini juga pasti ada gaji dan non gaji misalnya. Kalau gaji pasti misalnya, wah gajinya lebih besar nih daripada bekerja di negara asal gitu ya. Kalau non gajinya apa? Yaitu experience, pengalaman, lingkungan baru dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan nggak terkait dengan apa yang sudah kita bahas tadi? Oke, ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa kalian kerjakan apa namanya studi kasus dan latihan soal yang sudah saya share di web kuliah, dan seperti biasa juga minimal chat 3 kali supaya kalian terabsen oleh sistem ya, oleh SPA tentunya. Jadi kalau kalian hadir, dan kalau walaupun kalian hadir di sini tapi tidak apa namanya mengerjakan case study dan latihan soalnya, kalian tetap tidak terdeteksi hadir di pertemuan sesi 3 ini. Yang tadi saya absen itu adalah untuk keperluan pribadi saya ya. Jadi ingin menentukan mana yang memang rajin hadir, mana yang tidak gitu ya. Kalau secara sistem kan saya tidak bisa mengkontrol gitu ya. Kalau secara sistem kan kalian absennya melalui learning management system atau web kuliah kan. Nah, kalau kalian mengerjakan case study dan latihan soalnya dianggap hadir oleh sistem. Nah, akan tetapi saya juga ingin mempunyai data gitu ya, data realnya siapa saja mahasiswa yang hadir di dalam perkuliahan online melalui Zoom gitu ya. Ini untuk pribadi misalnya. Hanya untuk nilai saja nanti di akhir. Kalau misalnya untuk pembobotan gitu ya. Dan kalau misalnya banyak yang tidak hadir juga kan menjadi konsekuensi buruk bagi mahasiswanya gitu ya. Kalau misalnya saya merubah gitu ya komposisi penilaiannya, kalau kehadiran itu bobotnya jadi 60% misalnya. Yang nggak hadir pasti nilainya nggak maksimal gitu. Walaupun mengerjakan latihan atau case study yang ada di Learning Management System web UNAS ya. Itu ya. Jadi kalian yang tadi belum terabsen gitu ya, untuk sesi ketiga kali ini saya anggap tidak apa-apa lah ya, karena mungkin banyak yang belum tahu juga. Tapi untuk kedepannya, sesi perkuliahan online yang tidak hadir di absen di awal seperti tadi, saya anggap nggak hadir gitu ya, walaupun mengerjakan case study di Learning Management System. Kemudian juga jangan lupa
kerjakan latihan soal dan case study-nya di Learning Management System sampai dengan apa namanya hari Sabtu nanti ya. Jadi nggak ada alasan Pak sudah ditutup boleh dia kirim lewat email, lewat WA. Jawabannya nggak bisa ya. Karena memang nanti saya nilainya pusing gitu. Kacak-acak. Jadi ada yang lewat email, ada yang lewat WA, ada yang lewat LMS kan. Jadi bingung saya nanti nilainya. Jadi untuk penilaian tugas latihan soal semuanya melalui web kuliah UNAS. Dan untuk absensi tadi, ini kan banyak chat nih, ada yang masih di jalan dan lain-lain. Saya akan hadirkan semua untuk yang sesi ketiga ini. Jika kalian mengerjakan latihan soal yang ada di web kuliah, gitu ya. Jadi nggak usah saya absen dari awal lagi ya. Saya akan anggap hadir jika terdeteksi mengerjakan latihan soal dan case study. Tapi untuk minggu online selanjutnya, jika yang datang tadi hanya di awal yang saya lihat hanya 15 orang dari 45, saya akan jadikan absensi tolak ukur untuk penilaian akhir kalian nanti. Gitu ya. Oke, jelas nggak kira-kira teman-teman? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, karena udah sore juga, udah hampir setengah 6, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu minggu depan di perkuliahan secara onsite di kampus. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.